Terima kasih karena Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Dan itu segala-galanya buat ibadah kami pada pagi hari ini. Satu yang hamba minta, Engkau ubah dan berkati hidup kami. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa Yesus lahir di hatinya dan memerintah sebagai Raja. Karena itu hamba minta demi nama Tuhan Yesus, berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, dan ajar kami dari perkataan firman-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya percaya ini kisah yang tidak asing buat kita, dan seringkali setiap Natal dibacakan. Tapi saya berdoa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membuat kita makin dimerdekakan. Ayat 26 kita mengatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya pada pagi hari ini sebagai pesan Tuhan buat setiap saudara. Yang pertama, kalau Anda perhatikan, Alkitab mengatakan ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam kepada Maria, dan dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ketika salam disampaikan, firman mengatakan, ia bertanya, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, dengar baik-baik saudara. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, kalau kita mengenal akan Tuhan kita, Anda dan saya akan punya reaksi yang sama seperti yang ada pada Maria. Mestinya orang ketika mendapatkan salam tertentu, dia tahu apa maksudnya salam itu. Kalau Anda mendengar orang berkata, "Shalom," artinya dia berkata, "Damai Tuhan turun atasmu." Atau orang mengatakan kepada Anda, "Puji Tuhan," artinya kita mengerti dia memuliakan, dia memuji nama Tuhan. Atau Anda mendengar orang berkata, "Tuhan memberkati," artinya mereka mau mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati kita. Semua salam yang diucapkan itu sebetulnya secara hurufiahnya kita mengerti akan maknanya. Tapi Maria ini punya sikap yang oleh orang dunia dikatakan aneh. Malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan, yang namanya Gabriel,
menyampaikan salam yang tidak ada buruknya. Tapi Alkitab mengatakan dia bertanya dalam hatinya, apa maksud dari salam itu? Mengapa demikian? Sebab orang yang kenal dengan Tuhannya, dia mengerti bahwa bahasa Tuhan seringkali berbeda dengan bahasa manusia. Dan bukankah Yesus juga mengatakan, mengapa kau tidak mengerti bahasaku? Oleh karena bahasa Tuhan beda dengan bahasa manusia. Hanya orang yang mau bergaul dengan dia, hanya orang yang mau dekat dengan dia, dia akan mengerti perbedaan bahasa Tuhan dengan bahasa kita. Nah, saya nggak berkata soal bahasa dunia yang berbeda-beda atau bicara soal bahasa roh, tapi setiap perkataan Tuhan seringkali mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian manusia kita. Satu hari kita tahu, satu kali Pak Yusak Cipto cerita begini. Dia ketemu dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dan satu hari Tuhan berkata begini, Yusak, aku akan tinggikan engkau. Ketika dia mendengar itu, hatinya senang. Karena bagi kita, kata ditinggikan artinya dipromosi Tuhan, dinaikkan Tuhan, diangkat derajatnya, dipermuliakan. Dia senang sekali. Dan dia berkata, sampai 3 kali Tuhan berkata, aku akan tinggikan engkau. Hatinya meluap dengan sukacita, dia berkata, luar biasa Tuhan, terima kasih, aku mau terima peninggian dari Tuhan. Peninggian dari manusia, kita mengerti artinya promosi yang Tuhan, yang diberikan manusia buat kita. Tapi hari itu, Tuhan sendiri yang berkata, aku akan tinggikan dia. Satu hari ketika dia baca Alkitab, dia baru kaget karena ternyata maknanya berbeda dengan yang dia pikirkan. Memang ujungnya bisa sama, tapi maknanya berbeda. Dia baca, Yesus berkata, anak manusia akan ditinggikan. Artinya apa? Dibunuh di atas kayu salib. Anda tahu bedanya? Manusia berkata, peninggian artinya dipromosi, diangkat derajatnya. Alkitab mengatakan, kalau kamu ditinggikan, artinya dagingmu disalibkan. Memang pada ujungnya, setiap orang yang mengalami kematian daging akan nikmati promosi dan berkat Tuhan. Tapi seringkali bahasa Tuhan berbeda dengan bahasa kita. Apa yang Tuhan katakan seringkali tidak sama dengan yang manusia pikirkan. Oleh karena itu saya mau katakan demi nama Tuhan Yesus, biar Natal tahun ini, segera kita akan akhiri tahun ini. Mari satukan bahasa kita dengan Tuhan. Mari samakan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Mari kita mengenali bahasanya. Mari kita mengenali akan karakternya. Mari kita mengenali akan wataknya. Mari kita mengenali akan sifatnya. Mari kenali akan kasihnya. Supaya kita tidak salah faham dengan Tuhan. Bahasa Tuhan berkata bahasa kasih. Itu berbeda dengan bahasa yang biasa kita katakan. Bahasa Tuhan seringkali mewujudkan kasih dengan pedang. Kita berpikir kasih itu sama dengan belayan. Anda harus mengenal Tuhan secara pribadi supaya kita mengerti bahasa Tuhan itu berbeda dengan bahasa kita. Sehingga setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, segera kita mengerti maknanya. Apa yang sebetulnya Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita. Tapi hal kedua yang menarik adalah begini, saudara. Alkitab mengatakan pada waktu Gabriel menyatakan akan rencana Tuhan, akan maksud Allah. Akhirnya Maria berkata begini pada ayat yang ke-38. Dan ini poin utama yang saya mau sampaikan buat Anda pada pagi hari ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau Anda lihat dalam Alkitab versi yang lain, The Message misalnya, firman ini mengatakan sesuatu yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda, tapi penuh dengan understanding yang bagus sekali. Maria berkata begini, yes, I see it all now. Dia berkata, ya, aku melihat seluruhnya sekarang. Dia berkata, I see it all now. Dia berkata, sekarang ini aku sudah melihat semuanya. Dan dia berkata, yes, I see it all now. Dan dia berkata kemudian, I am the Lord's maid. Aku ini hamba Tuhan, ready to serve, siap untuk melayani. Lalu Maria berkata, let it be with me
just as you say, jadilah kepadaku sebagaimana yang engkau katakan. Orang bisa mengerti bahasa Tuhan, orang bisa berkenan di hadapan Tuhan, orang bisa tidak kecewa dengan Tuhannya, orang bisa tidak sakit hati dengan Tuhannya. Ketika kita tiba pada poin seperti Maria berkata, yes, I see it all now. Ya, aku telah melihat seluruhnya sekarang. Mengapa banyak orang sakit hati dengan Tuhan? Mengapa banyak orang kecewa dengan Tuhan? Karena mata kita belum melihat keseluruhan. Kita baru melihat sepotong dari apa yang Tuhan kerjakan. Kita hanya melihat sebagian dari yang Tuhan lakukan. Kita hanya melihat satu sisi dari yang Tuhan kerjakan. Itu membuat orang sakit hati dengan Tuhan. Oleh karena bagian yang kecil yang kita lihat seringkali mengecewakan kita. Tapi ketika orang bisa berkata, seperti Maria berkata, ya, aku telah melihat semuanya sekarang. Dia akan berkata, aku siap untuk melayani, aku hamba Tuhan, jadi kepadaku seperti yang Tuhan inginkan. Dalam kehidupan kita, Anda harus belajar sesuatu. Alkitab mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia kerja langkah demi langkah. Dia kerja step by step. Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya pernah mengatakan, zaman dulu nggak ada senter. Orang memakai sepatu khusus ketika dia mau jalan pada malam hari, di mana pada ujungnya diberi sumbu kecil dan dia nyalakan akan api kecil. Tidak boleh terlalu besar karena bisa membakar pakaiannya. Hanya api kecil yang sebetulnya juga mudah padam kalau kita biarkan. Dan api kecil itu hanya memberikan petunjuk buat mata kita selangkah di depan kita. Dia kerja step by step. Dan seringkali langkah-langkah awal kita kelihatannya tidak baik. Nampaknya buruk sekali. Tapi engkau harus memberikan kesempatan Tuhan menunjukkan rancangannya yang utuh. Sampai engkau bisa berkata, yes, I see it all now. Aku telah melihat seluruhnya sekarang. Pada saat matamu bisa melihat seluruhnya yang Tuhan kerjakan dan siapkan buat kita. Tidak ada orang akan takut, tidak ada orang kecewa, tidak ada orang akan salah langkah, dan tidak ada orang akan berbuat apapun untuk bisa mendapatkan yang dia mau. Tapi dia akan berserah dan percaya Allah punya rencana yang luar biasa buat kita, saudara. Jangan pernah kecewa dengan dia. Engkau hanya belum melihat seluruhnya. Orang harus datang ke Tuhan, lalu kemudian dia akan mulai melihat bagian demi bagian dari maksud Tuhan yang luar biasa. Sudah puluhan tahun saya layani dia. Tidak satu hari pun Tuhan yang saya sembah mengecewakan hidup saya. Saya tahu saya sering mengecewakan dia, tapi tidak satu kali pun dia mengecewakan hidup anak-anaknya. Persoalannya, kita belum lihat keseluruhannya. Saya teringat ketika saya menjelang selesai SMA. Pada waktu itu saya sudah mengerti Tuhan akan panggil saya jadi seorang hamba Tuhan. Yang saya tahu pada waktu itu, kalau Anda mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, Anda harus sekolah Alkitab, sekolah teologi. Dan itu yang di benak saya, aku mau jadi hamba Tuhan, aku akan sekolah Alkitab, aku mau sekolah teologi. Zaman itu ada begitu banyak teman-teman kami yang berniat studi lanjut ke luar negeri. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Kanada, ada yang ke Australia, ada yang ke Eropa. Rasanya saya mengerti bahwa sebentar lagi kami akan berpisah dengan begitu banyak teman. Mereka mau keluar, mereka mau punya pendidikan lebih baik lagi, dan mereka terima semua itu dengan baik. Lalu kemudian satu hari saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Australia. Dan ketika berbicara, dia mengatakan begini, aku bisa bantu kamu sekolah di kotaku. Dia berasal dari kota Perth dan dia berkata, ada Bible College yang bagus di sana, namanya Perth Bible College. Aku kenal dengan para pengurusnya, aku bisa mintakan beasiswa bagi kamu. Aku bisa berikan kamu part-time job, pekerjaan separuh waktu. Dengan begitu kamu akan punya uang untuk kamu bisa pakai untuk jajan, untuk kebutuhan pribadimu. Sekolahmu gratis, aku beri kamu kerjaan, kamu akan terima uang salary tiap bulan, dan kamu hanya cukup 3 tahun, kamu pulang sarjana teologi, kamu bisa menjadi pendeta, melayani Tuhan.
Bayangkan kalau Anda seorang pemuda yang secara manusia tidak mungkin Anda punya biaya ke luar negeri untuk sekolah, dan tiba-tiba di depan mata saudara terbuka peluang seperti itu. Saya berkata dalam hati, pasti ini berkat Tuhan, pasti ini maunya Tuhan, pasti ini kehendak Tuhan yang sempurna. Saya mengucap syukur, saya berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau memberikan aku kesempatan begitu luar biasa. Sampai suatu hari, kurang 1 minggu di mana pendeta ini akan datang ke Semarang, lalu akan membantu menguruskan saya visa ke Australia. Saya belum pernah ke luar negeri pada waktu itu. Lalu kemudian saya berdoa di Taman Getsemani. Saya masuk di gua, saya jarang masuk gua. Tapi kali itu saya masuk gua, bukan karena si buta dari gua hantu, tapi lagi desperate karena butuh pernyataan Tuhan. Saya masuk gua, saya berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau? Aku minta Engkau berkati aku akan ke Australia, aku mau sekolah Alkitab, aku mau memenuhi panggilan Tuhan jadi hamba-Mu, aku ingin menyukakan hati-Mu Tuhan, berkati aku, semuanya biar lancar. Saya berdoa untuk itu sebetulnya. Ketika saya berdoa, saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Jelas di hati Dia bicara dan perkataannya mengecewakan hati saya. Pada waktu itu daging saya kecewa secara manusia. Tapi ternyata bukan maksudnya mengecewakan kita. Tuhan tetap Allah yang luar biasa. Anda tahu yang Dia katakan? Dia berkata dengan suara yang lembut, tapi tegas dan tidak bisa ditawar. Dia berkata, jangan tinggalkan kota ini. Saya berkata, saya bantah karena itu perkataan membuat saya shock. Hati saya, mental saya, pikiran saya berkata, aku siap studi ke Australia. Keren saudara waktu itu. Sekarang pun oke juga lah kalau Anda berbuat yang sama. Nah saya berkata, saya mau itu Tuhan. Aku mau ke Australia, aku mau melayani Engkau. Dan Tuhan berkata lagi, jangankan ke Australia. Aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia kalau kamu taat kepadaku. Dan Dia berkata, jangan tinggalkan kota ini. Lemes saudara. Apa yang saya cintai dari kota ini? Nasi ayam saya suka, soto saya demen, banjirnya saya nggak suka. Yang lain saya nggak punya apa-apa dan saya nggak punya siapa-siapa yang saya bisa pertahankan untuk masa depan saya. Saya pikir saya harus keluar dan do something dan siapkan diri saya. Pulang ya pulang, tapi sudah siap jadi hamba Tuhan. Tapi Dia berkata berbeda. Nah saya belum lihat seluruhnya waktu itu. Saya belum bisa ngomong seperti Maria berkata, yes, I see it all now. Saya berkata, aku gak bisa lihat maksudmu. Nah, Dia hanya berkata, jangan tinggalkan kota ini. Lalu saya berkata begini, lalu aku suruh ngapain Tuhan? Aku kan mau jadi hamba-Mu, melayani Engkau. Dia berkata, sekolah di sini saja. Saya bilang, ambil jurusan apa? Yang saya suka Alkitab. Baca textbook saya sudah bosan, capek. Matematika, begitu-begitu. Ini bagus, gak usah mati-matian. Kehidupan dalam Alkitab. Lalu kemudian saya berkata begini, ambil jurusan yang kamu suka. Saya bilang gak ada yang gua suka, kecuali Alkitab dan satu lagi. Waktu kecil, saya suka baca komik. Dan komik yang saya baca, komik yang ada background sejarahnya. Saya bukan suka komik-komik novel bicisan yang membuat engkau jatuh cinta, gitu, sehingga orang berkata kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Saya nggak mau. Saya mau Van Houten, bukan tai kucing, saudara. Saya mau yang real. Saya nggak mau yang begituan. Saya baca sejarah. Saya cerita masa lalu itu buat saya menarik sekali. Saya bilang ada Tuhan, sejarah. Nah, Dia berkata, ya sudah, kuliah itu saja. Nah, saya mau jadi apa kuliah sejarah? Apa kita ngomong fosil hari ini dapat beras, saudara? Apa Anda ngerti soal Mojopahit, tiba-tiba Anda jadi kaya, punya istana kayak Raja Hayam Wuruk? Enggak juga kan? Saya mau jadi apa Tuhan? Semua teman-teman saya ekonomi. Makanya banyak yang bangkrut ekonomi, karena terlalu banyak ekonomi yang kurang mampu sebetulnya memikirkan ekonomi. Ekonomi, hukum, karena suka menghakimi, hukum. Saya sejarah. Tapi kalau Anda punya suami yang lulusan sejarah, istrimu makin tua makin dicintai, karena sejarawan suka yang tua-tua, saudara. So istri saya paling bahagia, dia tenang aja. Saya lihat orang muda, saya berkata terlalu muda untuk diteliti. Kalau lihat orang tua, dan saya lihat istri saya makin tua, I think saya makin cinta dia.
Lalu kemudian saya bilang, ya sudahlah, saya pulang ke rumah, itu hari terakhir undip pendaftaran, seperti orang gila saya lari ke undip, saya ambil formnya, saya isi, mau bagian apa? Sejarah. Diketawain orang. Ini anak Mojopahit katanya begitu. Ya, apa boleh buat. Tapi saya happy memang. Saya berkata, apa hubungannya? Memang gak ada hubungannya, saudara. Hampir semua yang saya pelajari 4 tahun, saudara. Hampir praktis gak ada artinya sama sekali buat yang saya gunakan hari ini, gak ada tuh. Gak ada. Tapi Tuhan hanya mau ketaatan sebetulnya. Waktu saya berkata ya dengan apa yang Tuhan katakan, saya belajar, saya kuliah sejarah 2 tahun pertama sampai akhir sebetulnya. Tuhan memberkati, saya nyaris jarang belajar lah. Karena saya suka didongengin dosen-dosen saya. Dia cerita, saya dengerin, asik ya dongengnya. Karena saya suka baca komik. Saya anggap itu komik, saudara. Menarik buat saya waktu itu. Sekarang lupa semua. Dan 2 tahun pertama saya didatangi dosen-dosen saya. Dia berkata, "Dek, kami baru rapat ini. Kami butuh dosen tambahan. Dan Anda cuma calon tunggal yang bisa dikirim ke negeri Belanda, ambil master di sana. Tolong sedia ya, kami akan biayai. Begitu selesai dari dosen pegawai negeri." Luar biasa. Dulu karena bahasa Belanda saya selalu dapat A, saudara. Sekarang lupa juga. Cuma ingat eten and slapen, saudara. Makan dan tidur saya ingat. Yang lain saya tidak ingat lagi. Dan saya berkata kepada mereka, "Maaf Pak, saya sudah komitmen dengan Tuhan. Izinkan saya mengabdi ke bangsa ini dengan cara yang berbeda di jalur yang lain." Mereka bisa mengerti itu. Teman-teman saya berkata, "Kamu goblok, bego," katanya. "Kami mau nggak kepilih. Kamu calon tunggal, sekolahkan di negeri Belanda, biaya negara, pulang sudah enak, ngajar, dapat gaji, seragam korpri waktu itu. Kurang apa?" Saya bilang ya kurang memang. Kurang sesuai dengan kehendak Tuhan saya. Mereka nggak bisa ngerti. Dan ketika saya tolak juga saya berkata, iya ya mungkin aku goblok sekali. Tapi Tuhan hanya bisa berkata, "Ingat aku sudah panggil kamu jadi hambaku." Tapi saya berkata, mana buktinya? Tentu saya senang khotbah di Kampung Trengguli, Kampung Brontongan, saya suka itu. Tapi saya berkata, it's not enough Tuhan, masa begini? Saya akan bisa lebih baik sebetulnya. Tapi dia hanya terus berkata, jangan tinggalkan kota ini, jangan tinggalkan kota ini. Saya beritahu saudara, demi kasih Tuhan, zaman dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang banyak orang cari menantu pendeta, karena orang banyak stres. Kalau ada mantu pendeta mendoakan tanpa ngasih persembahan, sehingga lebih tenang. Dulu saudara, ini kelompok afkiran, gitu, verkoper lebih baik daripada pendeta. Verkoper minimal punya pengalaman banyak, pendeta nggak punya apa-apa, susah. Puasa karena terpaksa, it's true. Sekarang banyak pengusaha menjadi pendeta. Ada orang berkata pada teman saya begini, aku punya duit sedikit nih, ayo join buat gereja. Kolektor kita bagi berdua. Gila saudara. Orang cari kolektor hari ini karena itu jadi pendeta. Saya berterima kasih di JKI ini minimal tidak ada. Kalau ada mari kita rapatkan sama-sama. Tapi saya berkata tidak mudah untuk mengiyakan yang Tuhan mau. Tapi sekian puluh tahun berjalan sampai dengan hari ini. Tentu hari ini saya bisa berkata, yes, I see it all now. Aku bisa lihat semuanya sekarang. Tapi jujur saya berkata, sekian puluh tahun yang lalu, saya belum bisa melihat itu. Saya belum bisa berkata seperti Maria berkata. Tapi hari ini saya berani berkata kepada Anda, ya Tuhan, aku sudah melihat semuanya itu. Dan dia genapkan semua janjinya. Dia buktikan apa yang dia katakan, ya dan amin. Hari ini kalau saya berdiri di sini, bukan karena kehebatan manusia, tapi karena rencana Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Anda keluar ke seberang, satu hari kelak, saya berdoa, kalau Allah izinkan, Tuhan izinkan, Natal tahun depan, kita bisa pakai sementara Holy Stadium, buat kita pakai untuk Natal, memuliakan nama Tuhan. Amen, saudara. Allah kita luar biasa. Saya heran lihat Tuhan, saya berkata, siapa aku ini Tuhan? Dan Tuhan berkata, kamu bukan siapa-siapa, tapi siapa aku lebih penting daripada siapa kamu. I am that I am. Amen. Aku adalah aku. Kita nggak terlalu penting.
Dia siapa? Itu yang paling penting buat kehidupan kita. Nah, dengar baik-baik. Di sini ada orang-orang yang hatinya selama ini kecewa. Engkau mengalami begitu banyak hal yang mengecewakan hidupmu. Sebab engkau belum tahu semua yang Dia maksudkan. Tapi beri waktu ke Tuhan. Hidup dalam penyerahan ke Dia. Natal tahun ini biar merupakan Natal di mana kita berkata, ya Tuhan, aku bisa melihat semuanya. Aku ini hamba-Mu, aku siap melayani. Jadilah kepadaku sebagaimana yang Engkau katakan. Perlu penyerahan, perlu engkau menyerah ke Tuhan, perlu engkau datang ke Dia. Menarik saudara, ketika Maria berkata begitu, ceritanya diakhiri dengan perkataan apa? Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di rumah tolong baca ayat-ayat sebelumnya. Ketika malaikat yang sama datang ke Sakaria, oleh karena ketidakpercayaan Sakaria, heran, Alkitab hanya berkata, tapi tidak ada perkataan malaikat meninggalkan dia. Saya percaya surga lega kalau anaknya bisa berkata, aku melihat semua Tuhan. Aku melihat semuanya. Aku hamba-Mu. Aku siap melayani. Jadilah kepadaku apa yang Kau katakan. Saya rindu berdoa, pulang dari tempat ini, tidak ada lagi orang yang kecewa dengan Tuhan. Engkau mungkin belum melihat semuanya. But one day, kalau hari ini engkau memberikan hidupmu ke Tuhan, engkau akan berkata, ya Tuhan, aku lihat semuanya. I see it all now. Sekarang aku telah melihat semuanya. Tuhan itu ajaib. Saudara tahu, Dia punya sense of humor yang tinggi sekali. Awal-awal saya ke Australia, saudara. Saya cerita, saya tidak melebih-lebihkan. Saya berkali-kali datang ke Australia, hanya 2 hari. Terbang Jumat malam, Sabtu sore khotbah, Minggu pagi sore khotbah, Senin pagi pulang ke Semarang. Saya lebih sering tidur di Melbourne dan Sydney daripada tidur di kota Demak. Saya belum pernah tidur di kota Demak, saudara. Anak-anak tahu, dia punya sense of humor. Dia berkata gini, kamu berapa kali bolak-balik ke Sydney? Saya berkata, nggak kehitung Tuhan. Ke Melbourne, apalagi? Dan dia berkata, lihat yang aku katakan kepadamu, ingat di gua sana, kamu nangis, kamu kecewa dengan aku. Dia berkata, aku Tuhan membuktikan siapa diriku. Satu hari saya ngurus perpanjangan visa ke Amerika. Pada akhir beberapa bulan yang lalu. Datang ke konsulat Amerika. Saya maju serahkan formulir saya. Ada staf konsulat Amerika di Surabaya yang temuin saya, orang Amerika, orang bule. Dia bilang, minta paspor saya berikan paspor saya. Dia kaget, dia buka paspor saya, double 2, penuh cap, banyak negara. Dia berkata pada saya, Anda hanya pendeta saja? Saya berkata, ya. Tidak ada bisnis lain? Tidak ada. My business is preaching the gospel. Saya berkata, bisnis saya memberitakan Injil. Dia hanya geleng-geleng berkata, belum pernah saya lihat pendeta pasportnya kayak begini. Dia lihat, dia bingung. Dalam 9 hari, dia keluarkan visa saya, dia beri saya 5 tahun lagi. Luar biasa. Saya berkata kepada Anda, saya nangis, saya bilang, Tuhan, bukan karena saya. Di gua yang sempit dan pengap hari itu, dalam keadaan frustrasi, engkau berkata, jangankan ke Australia, aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia, kalau engkau taat kepadaku. Dan saya masih ingat perkataannya berdengung begitu keras, jangan tinggalkan kota ini. Saya tidak mengerti sampai kapan, saya berharap sampai Tuhan datang kedua kali. Sekarang saya makin cinta dengan kota ini. Saya tinggal di atas tidak kebanjiran lagi soalnya, saudara. Tapi saya berkata kepada saudara, demi kasih Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhanmu. Kalau engkau berikan hidupmu ke Dia malam hari ini, pagi hari ini, saudara akan satu kali berkata, yes, I see it all now. Aku lihat seluruhnya sekarang. Mari tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Pakai beberapa saat ini tidak ada orang bergerak, semua datang ke Tuhan. Arahkan hatimu kepada Yesus yang baik. Saya beri waktu Anda beberapa detik, Anda datang ke Tuhan. Ada orang-orang yang kecewa hidupnya. Engkau belum tahu akan maksud Tuhan dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, aku rindu kenal Engkau lebih lagi.